Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gulali, apa kabar semuanya? Mengawali tahun 2021, saya persembahkan unboxing MacBook Air 11 tahun 2015, RAM 8GB, SSD 256GB, second ya guys. Ini saya beli online di Shopee. Sekaligus tips bagaimana sih cara membeli MacBook Air second dengan mendapatkan MacBook yang benar-benar recommended untuk digunakan. Oke guys, jangan lupa pantengin terus dari awal sampai akhir ya. MacBook ini saya beli dengan harga 7 jutaan second tahun 2015, berarti sudah berumur sekitar 5 tahun. Dan yang pertama, pastikan toko atau seller tempat Anda akan membeli pastikan sudah verified guys ya. Sudah banyak review dan tentunya reviewnya yang bagus-bagus, bukan review yang jelek-jelek, minimal bintang 3, 4, dan 5. Sebelum Anda check out, pastikan Anda chat dulu dengan sellernya tentang kondisi barang yang akan Anda beli. Berikut dengan purna jual apabila nanti terjadi segala sesuatu yang tidak diinginkan. Misal rusak, ada fitur yang tidak berfungsi, ada port yang tidak berfungsi, ataupun yang lainnya yang menyebabkan kinerja dari MacBook yang akan Anda beli ini tidak maksimal. MacBook yang saya beli ini batangan guys ya, jadi hanya MacBook dan charger, dan ini chargernya pun bukan original bawaan karena terlihat tadi masih baru. Ya guys, sebelum klik beli pastikan Anda chat dulu sellernya bahwa barang yang Anda beli bisa diretur kalau nanti ada masalah. Jadi MacBook ini tidak ada box, tidak ada aksesoris, hanya ada MacBook dan chargernya saja. Yang pertama kita cek dulu fisik dari MacBook Air yang telah kita unboxing tadi. Kita cek fisik dari sudut ke sudut, dari atas, bawah, samping, kanan, kiri, semuanya kita cek. Ini untuk melihat apakah ada dent, goresan, ataupun catat fisik yang bisa dilihat. Kenapa sih harus cek fisik? Apakah itu penting? Ya penting nggak penting sih guys, karena untuk MacBook Air ini kalau ada dent, ada goresan itu mempengaruhi harga. Jadi ketika kita sudah bosan mau jual kembali, ya insya Allah kita dapat harga yang tidak terlalu jatuh. Contohnya ini ada beberapa dent halus untuk bodi di pinggir-pinggir maupun di pojok MacBook Air. Ini berbeda harga ya guys antara yang dent halus dengan yang penyok atau memang benar-benar dent yang sangat terlihat. Itu beda harganya bisa 200 sampai dengan 400 ribuan. Bagian depan juga kita cek baik di sekitaran logo maupun sekeliling bodi di bagian depan. Ini berbeda dengan merek sebelah guys ya. Ini untuk MacBook rata-rata bodinya semuanya terbuat dari metal aluminium, jadi dalam pemakaian yang jangka panjang ini kalau yang pintar ngerawat tetap mulus, tetap kinclong dan terlihat sangat elegan. Di bagian belakang ini juga ada serial number yang akan bisa kita cocokkan nanti dengan serial number yang ada di sistem. Lanjut ke bagian dalam pengecekan di bagian touchpad dan keyboard. Ini kita bisa lihat di sini masih sangat mulus, tidak ada goresan, benar-benar like new untuk bagian touchpad dan keyboardnya. Oh ya guys, ini kenapa saya pilih MacBook Air 11, karena dari sisi portabilitas ini layarnya lebih kecil, jadi bodinya juga lebih kecil dan tipis banget. Beratnya sekitar 1,5 sampai 2 kiloan dan layarnya 11 inch. Prosesornya ini Intel Core i5, RAM-nya 8GB dan SSD 256GB. Tentunya teknologi SSD sangat berbeda dengan teknologi hard disk ya guys, yang mempengaruhi kinerja jadi lebih smooth, lebih cepat, loadingnya lebih wus-wus gitulah. Oke lanjut, sudah cek semua di bodi dalam, tidak ada masalah. Lanjut kita hidupkan MacBooknya dengan menekan tombol power. Oke, ini sudah masuk ke halaman login. Jadi untuk MacBook pasti disarankan selalu menggunakan sandi atau password, berbeda dengan seri Windows yang terkadang tidak menggunakan password, bisa langsung masuk. Ini dia tampilan khas dari OS X Mojave. Selanjutnya kita cek di About MacBook. Ini ada macOS-nya Mojave. Berikut dengan spesifikasi dari MacBook Air ini, layar, kemudian memori internal penyimpanan SSD ini sudah benar 256GB. Berikutnya dukungan, ini nanti kita bisa cek via web di Apple Coverage.
Selanjutnya kita cek yang penting juga ini adalah hardware information dari MacBook Air ini. Ini bisa kita cek dari prosesor, RAM, SSD, kamera, Bluetooth, dan lain-lain sampai ke baterai. Dan baterai ini yang saya anggap ini sangat penting. Ini cycle count-nya baru 70, 5 tahun baru 70 ya guys. Nggak tahu nih, tapi kayaknya sih memang masih asli baterainya, dan kapasitas maksimumnya itu cuma 5.000-an. Jadi bisa dipastikan ini tidak terlalu awet baterainya. Selanjutnya kita cek juga untuk sound dan lain-lain. Kita cek dari sound input maupun speakernya, kita benar-benar cek itu semuanya berfungsi dengan normal. Untuk sound input berarti kita cek mic-nya, dan untuk output kita cek speakernya. Hasil pengujian untuk sound speaker normal tadi berbunyi, tapi untuk sound input mic ini saya masih agak ragu. Saya perlu tes beberapa kali lagi menggunakan beberapa aplikasi untuk memastikan bahwa mic-nya memang benar-benar berfungsi dengan baik. Next kita cek keyboard di sistem preference, keyboard, input source, show input source in menu bar. Nah, kita bisa akses di menu bar atas, kita lihat, kita klik show, dan di situ keyboard akan tampil di layar sama persis dengan tampilan keyboard yang ada di MacBook Air. Kita bisa cek satu persatu semua tombol yang ada di keyboard, kita tekan. Kalau dia normal, ketika kita tekan maka di layar juga akan terlihat touch-nya menyala dan berbunyi. Dan kalau yang tidak normal, maka ketika kita tekan di keyboard, maka di layar tidak akan menyala. Ini cukup efektif untuk mengecek apakah ada tombol yang tidak berfungsi di keyboard MacBook Air ini. Hasil pengujian, alhamdulillah keyboardnya tidak ada masalah dan semuanya berfungsi dengan normal. Untuk selanjutnya, ini opsional saja, akan kita cek dark mode di MacBook Air ini apakah berfungsi, dan ternyata berfungsi normal. Next kita cek port USB. Saya masukkan flash disk untuk mengecek apakah port USB-nya berfungsi dengan normal. Oke, ketika kita masukkan flash disk di port USB, tampil di layar nama flash disknya. Oke, berarti ini sudah berfungsi dengan normal. Lanjut kita tes kamera melalui aplikasi Photo Booth, dan alhamdulillah kameranya juga normal. Next kita cek serial number dari MacBook Air di checkcoverageapple.com, dan hasil pengecekan MacBook Air ini terdaftar, purchase date-nya valid, tapi memang garansinya sudah hangus karena sudah berumur lebih dari 5 tahun. Selanjutnya kita cek layar dari MacBook Air, bisa menggunakan laman online LCD Tech. Dan di sini layar akan berganti-ganti warna. Kita cek apakah ada white spot ataupun dead pixelnya. Ini contoh, ada tampilan di layar putih, kemudian hitam. Kita cek dari sudut ke sudut apakah ada dead pixel, merah. Kalau ada white spot biasanya terlihat hijau. Kemudian kita tekan lagi, ada warna biru. Kita cek semuanya dan pastikan layar tidak ada masalah. Hasil pengujian normal. Oke, seperti saya bilang tadi, saya curiga dengan mic. Kita cek untuk mic-nya. Kita cek sekali lagi menggunakan Photo Booth rekam video. Start. Halo, tes 1 2 tes MacBook Air sound mic. Tes 1 2, halo, tes. Ini sudah cukup dekat dengan MacBook-nya, dan nanti kita lihat hasilnya. Selesai. Oke. Oke, tidak ada suara, jadi mic-nya tidak bisa menangkap suara atau tidak berfungsi. Dari keseluruhan pengujian yang bermasalah hanya di mic, tapi ini menurut saya sangat penting karena di zaman sekarang serba online, sering banget Zoom meeting dan lain-lain. Jadi ini saya sangat terkendala, apalagi kalau harus pakai headset. Saya kurang nyaman kalau pakai headset terus-terusan.
Oke, saya putuskan untuk retur ke sellernya. Hasil komunikasi dengan seller, saya pengembalian dana saja, kembalikan barang dan dana saya dikembalikan. Alhamdulillah hasil mediasi dengan seller dan pihak Shopee-nya berhasil dan MacBook ini sudah saya kembalikan ke seller, sudah dicek. Dan pastikan ya guys, jangan terima klik barang dulu, jangan klik terima barang dulu sebelum Anda cek barang Anda memang benar-benar sudah sesuai dengan yang Anda harapkan dan pastinya sesuai dengan apa yang dideskripsikan di produk yang dituliskan oleh seller. Oke, terima kasih. Demikian tadi untuk unboxing MacBook Air 11 2015. Berikut dengan tips membeli MacBook Air online second. Kalau Anda ragu membeli online, saya sarankan Anda membeli COD saja. Anda bisa cek dengan puas di tempat. Kalau cocok ambil, tidak cocok bisa mencari lagi barang yang lainnya. Tapi kalau kondisi jauh, pastikan Anda benar-benar menguasai barang yang Anda akan beli berikut dengan harga dan spesifikasinya. Demikian tadi untuk unboxing MacBook Air 11 second tahun 2015. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.